Bab 1146. Harapan Manik penentang surga mencapai penyelesaian untuk kedua kalinya. Saya masih kehilangan 9. Namun, semua Star Tiger di area itu telah hilang, jadi aku harus pergi lebih jauh. Pria parubaya itu menunjukkan senyuman muram, tapi sebelum dia bisa melanjutkan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan, menciptakan celah pada ruang penyimpanannya. Sebuah batu giok terbang keluar dan segera retak, memperlihatkan pecahan jiwa. Fragmen jiwa itu berbentuk rudi. Matanya dipenuhi ketakutan sebelum kematiannya dan menghilang di hadapan pria paruh baya itu. Tuan muda. Senyuman menghilang dari lelaki tua berbaju ungu dan keterkejutan memenuhi matanya. Pria paruh baya menyaksikan pecahan jiwa menghilang. Dia tidak bergerak sama sekali dan perlahan menutup matanya. Orang tua di sampingnya terkejut. Dia memandang Master Sekte dan hatinya bergetar. Dia telah mengikuti Master Sekte ini selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa semakin tenang Master Sekte itu, semakin besar badai yang akan datang. Kemana Rudi pergi? Setelah sekian lama, pria parubaya itu membuka matanya. Ada sedikit kesedihan yang membara di matanya, tapi suaranya sangat tenang. Orang tua itu membungkuk dan berkata dengan hormat, guru muda pergi ke benua Moluo. Dia masih shock dan belum tenang. Dia tidak dapat memahami siapa di wilayah peringkat 5 yang berani membunuh Master Muda Rudi dan mengambil risiko menyinggung Master Lu Yunchong dari Sekte Dao Ungu. Benua Moluo, sekte asal, mengapa tidak ada yang memberitahuku tentang ini? Suara pria parubaya itu tenang, tetapi ketika terdengar di telinga pria tua itu gemetar. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan wajahnya menjadi pucat. Guru muda, dia, sebagai seorang kultivator, dia masih menginginkan kecantikan dan sombong. Dia menggunakan statusnya sebagai Master Junior dari Sekte Dao Ungu dan menghancurkan beberapa murid perempuan dari berbagai sekte. Dia bahkan melakukan hal-hal keji, seperti menyedot energi yin asalnya, tanpa menunggu lelaki tua itu selesai. Lelaki parubaya itu menggelengkan kepalanya dan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Sekte Master, wajah lelaki tua itu pucat. Siapa yang pergi bersamanya ke benua Moluo? Seharusnya itu Song Wude. Anak itu tumbuh di bawah asuhan Song Wude. Mungkin baginya, Song Wude seperti ayah kedua. Dia pergi ke benua Moluo karena dia mengejar Lu Yanfei dari sekte asal. Dia mengambil keuntungan dari fakta bahwa sekantong tulang tua itu mati dan ingin menjadikan sekte asal sebagai istana batinnya. Orang tua itu merenung dalam diam. Sejauh yang dia tahu, semua yang dikatakan Master Sekte itu benar. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan melihat kabut bintang di depannya. Setelah diam-diam mencari sebentar, dia berbalik dan berjalan menuju benua ungu. Anak tak berguna itu, dia sudah mati, jadi sekarang momok di dunia ini berkurang satu, namun, aku tetaplah ayahnya. Karena dia menyukai gadis Lu Yanfei itu, maka biarkan gadis kecil itu mati bersamanya. Adapun pria yang membunuhnya, dia bisa dikuburkan bersamanya juga, kata pria paruh baya itu tanpa emosi apapun dalam suaranya. Dia tidak seperti ini sebelumnya, angka ini lebih suram. Ekspresi lelaki tua itu menjadi semakin pucat. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengatupkan giginya dan berkata, Sekte Guru, sebelum guru muda pergi, lelaki tua ini mendengar Song Wude berkata,
mengatakan bahwa guru muda akan pergi ke Laut Awan Ungu untuk mengambil bendera surga Yin. Itu sekte Dao Ungu tertinggal di sana. Setelah mengambil jiwa asal Luyan Fei, dia akan menggunakan semua jiwa asal wanita yang dia kumpulkan untuk memberi makan Yin surgawi. Sosok pria parubaya itu tiba-tiba berhenti dan ketenangan di matanya runtuh. Kemarahan yang dahsyat muncul dengan sendirinya, namun rasa takut dan panik juga memenuhi tubuhnya. Anak yang tidak tahu berterima kasih. Benua Moluo, sekte asal. Luyan Fei diam-diam memandangi rumah biasa itu. Setelah sedikit ragu, dia berjalan ke halaman. Su Yun mengikutinya, dan dia sangat tegang. Dia bisa dengan jelas mendengar jantungnya berdetak kencang. Pintu Wang Lin ditutup. Luyan Fei dan Su Yun berdiri di luar pintu dan terdiam. Setelah sekian lama, Luyan Fei menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, "Apakah senior ada di sini?" "Tidak di sini." Suara tenang keluar dari rumah dan masuk ke telinga mereka. Mereka terkejut karena mereka tidak menyangka akan mendapat respons seperti ini. Sebenarnya, dahulu kala di Alliance Star System, seorang wanita juga menanyakan pertanyaan ini dan juga mendapatkan jawaban ini. Bagaimanapun, apakah itu tubuh asli atau avatarnya, keduanya adalah Wang Lin. Luyan Fei mengeluarkan senyuman yang sangat indah. Dia membungkuk ke arah rumah dan dengan lembut berkata, "Guru pernah memiliki seorang paman guru bernama Lu Zihao. Menurut guru, paman guru agung Lu Zihao terobsesi dengan Dao. Selain saat dia hilang, dia tidak pernah meninggalkan benua Moluo. Dia bahkan tidak pernah pergi ke sekte utama atau punya banyak teman. Tidak banyak orang di sekte asal yang mengingatnya karena waktu. Bahkan ketiga saudara magang seniorku belum pernah melihatnya. Junior hanya melihat potret dirinya, dan gurulah yang menunjukkannya kepada saya. Dia memberiku potret itu, karena Paman Agung Lu ini adalah leluhur keluarga Luku. Potret ini sudah terlalu tua dan compang camping. Dalam perjalanan pulang tadi, itu hancur." Setelah mengatakan semua ini, Luyan Fei dengan hormat pergi sambil tersenyum. Su Yun bingung dengan kata-kata gurunya. Dia tidak tahu mengapa gurunya mengatakan hal itu. Wang Lin duduk di tempat tidur dan menatap teratai hitam di tangan kanannya. Dia mengangkat kepalanya dan matanya bersinar terang. Tatapannya seolah mampu menembus rumah dan tertuju pada Luyan Fei yang sedang pergi. Tubuh Luyan Fei gemetar, tapi dia tidak berhenti. Dia mempertahankan ketenangannya dan berjalan keluar halaman. Wanita yang pintar. Wang Lin menarik pandangannya. Selain saat dia berbicara dengannya di gunung, mereka tidak memiliki kontak lain. Namun wanita ini secara tak terduga mampu memberikan analisis yang luar biasa hanya dari laporan muridnya, pertobatan mereka di gunung, dan dia membunuh Song Wude dan Rudy. Su Yun tidak bisa memahami kata-katanya, tapi dengan kelicikan Wang Lin, dia jelas mengerti. Luyan Fei yakin dia adalah orang berambut putih, dan dalam pikirannya, seseorang dengan tingkat kultivasinya yang bersembunyi di sekte asal berarti dia sedang mengincar sesuatu di sekte asal atau bersembunyi dari musuh. Namun, Luyan Fei tidak bisa memikirkan apapun yang dia inginkan, jadi dia menjadi lebih yakin untuk bersembunyi dari musuh. Oleh karena itu, jika Wang Lin ingin terus tinggal di sekte asal, dia memerlukan identitas agar tidak menimbulkan kecurigaan. Apa yang baru saja dikatakan Luyan Fei adalah memberi Wang Lin identitas seperti itu. Adapun musuh Wang Lin, dia jelas harus memilih untuk mengabaikan mereka.
Wang Lin telah bertemu banyak orang dalam hidupnya, tapi tidak banyak wanita secerdas ini. Berbeda dengan suasana hati Liu Mei yang selalu berubah-ubah, berbeda dengan kesombongan kupu-kupu merah, berbeda dengan kelembutan Limuan. Ini adalah kebijaksanaan yang tak tertandingi. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tersenyum dan bergumam, "Lu Zihao, identitas ini akan memungkinkan saya untuk mengakar di sistem Cloud Sistar." Alasan Wang Lin begitu memperhatikan identitasnya adalah karena pengalamannya di Alhaven. Wang Lin tidak menyadarinya saat itu, dan pada akhirnya identitasnya transparan bagi semua kultivator yang kuat. Hal ini menyebabkan banyak ketidaknyamanan baginya. Lagi pula, mereka semua akan berpikir untuk menolak orang-orang yang tidak termasuk dalam sistem mereka. Khususnya, dengan tingkat kultivasinya, sulit untuk menangani masalah identitasnya. Meskipun hal ini tidak menyelesaikan masalahnya dengan sempurna, hal ini memberinya jalan untuk menyelesaikannya. Tidak lagi memikirkan hal ini, Wang Lin meletakkan tangan kanannya di atas teratai hitam, lalu perasaan ilahi menyebar dan dia mulai mempelajarinya. Jika teratai hitam ini hanya sebuah harta karun, dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Namun, saat dia memeriksanya dengan akal sehatnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa teratai ini adalah tanaman asli. Beberapa formasi hukum sederhana ditambahkan sebagai segel. Sistem bintang laut awan ini aneh memiliki harta karun yang terbentuk secara alami seperti ini. Jika segel pada teratai rusak, maka dapat membentuk perlindungan yang kuat. Ini memang menarik. Wang Lin meletakkan teratai itu setelah memeriksanya dan mengambil tas pegangan dari pemuda berwarna ungu. Pemuda berbaju ungu memiliki banyak barang lain-lain di dalam tas. Selain senjata dan pil yang berserakan, ada 3 hal yang menarik perhatian Wang Lin. Botol berwarna ungu seluruhnya, bendera emas kecil, dan dupa menempel di sisi lengan bayi. Sedangkan untuk batu giok langit, jumlahnya sangat sedikit, kurang dari 100 buah. Sayangnya, setelah mencapai tahap nirvana cleanser, seseorang tidak lagi menggunakan tas pegangan. Ruang penyimpanan yang dibuka sendiri tidak mungkin ditemukan oleh orang luar bahkan setelah kematian. Kalau tidak, kultivator pembersih nirwana itu mungkin punya harta dan pil bagus untukku. Wang Lin menggelengkan kepalanya saat dia mengambil bendera emas. Setelah memindainya dengan akal ilahi, ekspresinya menjadi suram. Bendera kecil ini dipenuhi energi yin. Saat perasaan ilahi Wang Lin menyebar melaluinya, dia segera menemukan jiwa yin lebih dari 100 wanita. Wanita-wanita ini semuanya cantik, dan beberapa di antaranya tak tertandingi. Namun, semua wanita ini tampak menyedihkan, karena mereka disegel di dalam dan tidak dapat melarikan diri. Ada jiwa ular di dalam yang sepertinya sedang melahap wanita-wanita ini. Saat perasaan ilahi Wang Lin melintas, ia sepertinya terbangun dari tidurnya dan melepaskan aura yang menakutkan. Bahkan mata Wang Lin menyipit saat merasakan aura ini. Ini adalah, pikiran Wang Lin terguncang dan perasaan ilahi mundur dari serangan jiwa binatang. Dia menatap bendera emas dan pupil matanya menyusut. Aura yin yang ekstrim. Wang Lin tiba-tiba berdiri, dan ketenangannya terganggu. Gelombang emosi yang luar biasa menghantamnya dan dia menarik napas dalam-dalam. Sayangnya, ini belum lengkap, hanya ada sedikit jejak yin yang ekstrim. Namun, cara beternaknya sepenuhnya salah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan yang ekstrim yang maha melihat yang diciptakan dengan menggunakan Baiwei.
Yin ekstrim ini kualitasnya terlalu buruk jika dibandingkan, namun, ini masih merupakan bagian dari yin ekstrim. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya. Setelah manik penentang surga lengkap dengan 5 elemen, dibutuhkan yin dan yang. Dia telah memperoleh yang ekstrim dari Bai Wei dan hanya kekurangan yin ekstrim untuk menyelesaikan manik penentang surga untuk kedua kalinya. Bab 1147. Sakit hati Suyun. Sambil memegang bendera emas kecil, mata Wang Lin terpejam perlahan. Matanya bersinar saat dia merenung. Menggunakan jiwa wanita untuk memupuk yin yang ekstrim adalah tindakan yang salah. Saat itu, Olsir menggunakan tubuh yin ekstrim Bai Wei dan mengekstraksi yang ekstrim pada puncaknya. Itu adalah metode yang benar. Untuk mendapatkan yin ekstrim yang lengkap, seseorang harus mendapatkannya di puncak yang ekstrim. Setelah melihat bendera emas, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Sekilas, dia bisa melihat bahwa banyak jiwa yin perempuan itu ditambahkan di kemudian hari, dan itu belum lama ini. Ini benar-benar tidak masuk akal. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan badai terjadi di dalam bendera emas. Perasaan ilahinya menghantam formasi yang menjebak jiwa wanita itu dan menghancurkannya. Saat formasi hancur, jiwa-jiwa yang menyedihkan terbang keluar, dan mata mereka dipenuhi kebingungan. Namun, mereka semua adalah orang-orang berbakat dalam sekte mereka sebelum mereka dibunuh dan disegel di dalam bendera oleh Rudi, sehingga mereka dengan cepat mendapatkan kembali kewarasan mereka dan kemudian diam-diam membungkuk ke arah Wang Lin. Mereka menunjukkan tanda-tanda kepahitan, kebebasan, dan rasa syukur saat menghilang. Apa yang menunggu mereka mungkin adalah reinkarnasi ke kehidupan lain atau mungkin tidak sama sekali. Menatap jiwa-jiwa ini menghilang, Wang Lin terdiam. Tidak butuh waktu lama hingga semua jiwa menghilang, hanya menyisakan jiwa yin yang ekstrim. Yin yang ekstrim ini mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang saat jiwa wanita itu menghilang, seolah ingin melarikan diri juga. Saat ia mengintip, mata Wang Lin berbinar dan tangan kirinya membentuk batasan. Itu mendarat di bendera emas. Lalu ada kilatan cahaya biru. Jiwa yin yang ekstrim sepertinya menabrak lempengan besi dan didorong mundur saat ia meraung. Wang Lin benar-benar mengabaikannya saat tangan kirinya membentuk lebih banyak batasan yang mendarat di bendera emas. Dia menyegelnya sepenuhnya sebelum menyimpannya. Metode untuk meningkatkan yin ekstrim ini tidak hanya tidak benar, tetapi juga tidak lengkap. Karena ini milik Rudi, maka pasti ada lebih banyak petunjuk di sekte Dao Ungu. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengambil botol ungu itu. Botol giok ini hangat dan ada perputaran panas di dalamnya. Terdapat siklus energi asal di dalamnya yang membentuk rotasi abadi. Perasaan ilahi Wang Lin mengelilingi botol itu. Di bawah pengaruh akal ilahi, botol itu perlahan menjadi transparan, dan dia dengan jelas melihat 3 pil yang perlahan berputar dengan energi asal di dalamnya. Ketiga pil itu berukuran kira-kira sama dan semuanya memancarkan cahaya ungu. Ada aura ganas yang datang dari dalam diri mereka. Setelah menarik akal sehatnya, tatapan Wang Lin tertuju pada benda ketiga, yaitu dupa seukuran lengan bayi. Dia tidak asing dengan item ini. Kembali ke aliansi, dia melihat ini dalam ingatan binatang nyamuk. Para penggarap laut awan telah menggunakan dupa ini untuk membingungkan binatang nyamuk dan memancing mereka menjauh dari 4 sekte ilahi. Waktu perlahan berlalu dan musim hujan berlalu, mengantarkan matahari ke benua Moluo.
Wang Lin sepertinya sudah terbiasa dengan kehidupan di sekte asal dan menghabiskan seluruh waktunya mempelajari alkimia. Su Yun sangat menghormati orang bernama Cheng Niu yang tinggal di sebelahnya. Meskipun Wang Lin belum mengakuinya, intuisi perempuan Su Yun memberitahunya bahwa Cheng Niu adalah pria berambut putih. Setiap kali dia memikirkan sosok Wang Lin dan gerakan anggunnya, dia akan tegang. Saat ini, dia menatap Wang Lin dengan kebingungan. Ini adalah rumput Ning Sui. Ini adalah item untuk membantu membuat pil. Kebanyakan pil di sekte asalku memerlukan ini, ketika seorang kultivator di Laut Awan mencapai tingkat kultivasi tertentu. Mereka akan memperoleh tingkat pemahaman alkimia tertentu. Ini banyak hubungannya dengan metode alkimia di Laut Awan. Yang membuatnya bingung adalah Cheng Niu tidak mengetahui apapun yang dianggap akal sehat. Agar Wang Lin dapat memurnikan pil, pertama-tama dia harus menghafal nama dan efek dari semua ramuan tersebut. Beberapa tumbuhan yang dia tahu dari aliansi memiliki nama berbeda di sini, jadi Su Yun telah menjadi sasaran pertanyaan Wang Lin. Ini adalah Ink Cloud Herb, komponen kunci dari Cloud Deficiency Pill. Ekspresi Wang Lin dingin dan tenang. Dia menggunakan waktu yang sangat singkat untuk menghafal semua tumbuhan di taman ini. Wang Lin melihat sekeliling taman dan bertanya, apakah ada bunga kabut? Batu giok yang dia lihat di kuil Taoisme mengatakan bahwa untuk menyempurnakan pil peringkat 6 atau lebih tinggi, di atas jiwa binatang, ada 3 ramuan yang lebih penting. Salah satu tumbuhan tersebut adalah bunga kabut. Bunga kabut hanya bisa tumbuh di benua yang diselimuti kabut bintang. Rumornya, semakin tebal kabut, semakin banyak bunga kabut yang ada. Di sekte asal, saya hanya mengetahui 3 bunga kabut kering, dan semuanya ada pada Paman Guru Li. Setelah Su Yun selesai menjelaskan, dia menambahkan satu hal lagi. Keahlian alkimia Paman Master Li dianggap tak tertandingi di sekte asal. Wang Lin mengangguk dan tidak lagi memperhatikan Su Yun. Sebaliknya, dia mengumpulkan beberapa tumbuhan berdasarkan metode alkimia yang telah dia baca dan kembali ke rumah. Melihat Wang Lin meminum obat herbal, Su Yun merasakan hatinya sakit, tapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Saat Wang Lin berjalan kembali ke kamarnya, Su Yun dengan cepat berkata, ini mengharuskanmu pergi ke ruang alkimia di halaman timur. Tidak hanya terdapat tungku pil di sana, tetapi ada juga api tanah dan formasi pelindung. Bahkan dengan begitu, jika tungkunya meledak tidak akan ada bahayanya. Tidak dibutuhkan. Wang Lin tidak berbalik saat dia masuk ke kamar. Baru setelah Wang Lin pergi, Su Yun menginjak kakinya dan merasa tidak puas. Sebagian besar tumbuhan di kebun adalah tanaman yang telah dia kumpulkan dengan susah payah. Beberapa telah diberikan kepadanya oleh tuannya setelah tuannya menemukannya saat menjelajahi benua liar yang berbahaya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar ramuan di taman adalah milik pribadi Su Yun dan tuannya. Para murid sekte semua menyadari hal ini dan tidak akan berani datang ke sini untuk mencari ramuan herbal. Su Yun sangat menghargai ramuan ini. Namun, dia tidak berdaya saat melihat Wang Lin membawanya pergi. Dia bahkan tidak mendengarkannya dan akan menyempurnakannya tanpa pergi ke ruang alkimia. Terutama mengingat bagaimana dia bahkan tidak mengetahui nama dari beberapa ramuan ini. Jelas ini adalah pertama kalinya dia memurnikannya. Begitu pilnya meledak, tidak hanya rumahnya yang akan hancur, bahkan taman pun akan terkena dampaknya.
Suyun menghentakkan kakinya tetapi tidak berani naik untuk menghentikannya. Tidak pergi ke ruang alkimia berarti dia harus memiliki tungku pil sendiri. Dia hanya tahu bagaimana menggunakan kultivasinya yang tinggi untuk menindas junior seperti saya. Menggertak. Semakin Suyun berpikir, dia menjadi semakin marah. Dia hanya duduk di luar dan mulai menunggu. Ketika pilnya meledak, dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi ramuan itu. Sejumlah besar niat baik yang dia miliki sebelumnya terhadap Wang Lin juga telah hilang. Sombong, sombong. Ketika Suyun memikirkan ekspresi Wang Lin, dia menjadi semakin marah. Meskipun alkimia ada hubungannya dengan budidaya, itu tidak banyak berpengaruh. Yang dibutuhkan adalah pengalaman dan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, tingkat keberhasilan pemurnian untuk pertama kalinya tidak akan tinggi. Suyun mengerutkan kening saat dia memfokuskan dirinya dan berjaga tanpa daya. Wang Lin tidak memperhatikan ketidakpuasan Suyun. Setelah kembali ke kamar, dia duduk dan melambaikan tangannya. Semu. Ramuan yang dia petik melayang di udara. Mata kirinya menyala dan api segera mulai menyala di mata kirinya. Alkimia tidak selalu membutuhkan tungku pil. Tungku pil digunakan untuk mencegah obat apapun keluar dan untuk memadatkan panas dengan lebih baik agar pil dapat terbentuk. Semua ini tidak menjadi masalah bagi Wang Lin. Api dunia bergerak sesuai keinginannya. Pada saat ini, api putih muncul dan berputar di sekitar Wang Lin. Api mulai mengembun hingga menjadi bola api. Tatapan Wang Lin tenang saat tangan kanannya terulur. Semua tumbuhan di udara mulai terpisah menjadi beberapa bagian. Satu bagian mengarah ke samping dan satu lagi masuk ke dalam bola api. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memurnikan pil di Laut Awan. Meski hanya pil peringkat 3, Wang Lin masih sangat serius. Dia menatap bola api dan tatapannya menembus ke dalam. Tumbuhan itu dengan cepat meleleh di dalam bola api dan menjadi remah-remah. Namun, dengan kendali api Wang Lin, mereka bahkan tidak berubah menjadi abu tetapi mulai menyatu. Mereka menyerap atribut medis unik masing-masing dan mulai menyatu. Tak lama kemudian, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan ruang penyimpanan muncul. Sinar cahaya hitam terbang ke tangan Wang Lin. Ada jiwa makhluk roh seperti kecebong di dalam cahaya hitam. Ini adalah binatang Rudi. Binatang ini sangat sombong saat mengikuti Rudi. Seringkali ia melahap manusia dengan kejam dan melukai para penggarap. Ia menikmati manisnya darah dan daging yang kering di mulutnya. Namun, pada saat ini, jiwa binatang itu gemetar ketakutan dan terus-menerus mengaum. Ia ingin keluar dari telapak tangan Wang Lin, tapi tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, itu adalah usaha yang sia-sia. Saat Wang Lin melambaikan tangan kanannya, jiwa binatang itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan menyatu dengan pil. Segera, aroma medis mulai menyebar di dalam ruangan. Tepat pada saat ini, Wang Lin mengerutkan kening saat tangan kanannya meraih bola api dan mengambil pil. Sebagian besar jiwa binatang itu segera ditarik keluar. Saat tangan kanan Wang Lin meninggalkan bola api, pil setengah jadi itu bergetar dan roboh. Kemudian kekuatan destruktif mulai menyebar. Namun, hal itu terhenti oleh bola api yang melilitnya. Itu mengeluarkan beberapa suara teredam tetapi tidak memecahkan bola apinya. Ledakan pil. Di luar rumah, Suyun mendengar jeritan teredam dan segera berdiri. Dia sangat tegang. Namun, setelah menunggu beberapa saat,
dia masih tidak menemukan ledakan tersebut. Yang dia lihat hanyalah Wang Lin yang murung berjalan keluar dan meminum lebih banyak ramuan herbal. Su Yun akhirnya bereaksi dan segera mulai menghentakkan kakinya. Dia ingin mendapatkan keadilan dari Wang Lin, tapi memikirkan ekspresi suramnya tadi, dia menjadi takut. Dia hanya bisa mengeluh dalam hatinya. Dasar pengganggu. Pil itu pasti akan meledak kali ini juga. Bab 1148. Benua liar. Kata-kata Su Yun menjadi kenyataan. Dalam kurun waktu 3 hari yang singkat, Wang Lin telah menyempurnakan 16 kali dan gagal setiap kali selain yang terakhir. Setiap kali dia gagal, dia diam-diam mencari alasannya sebelum memetik lebih banyak tanaman herbal. Melihat taman yang masih semarak 3 hari yang lalu dan sekarang hampir gundul, mata Su Yun tidak bisa tidak berubah menjadi merah. Taman ini membutuhkan banyak usaha, dan bahkan ketika dia memurnikan pil sendiri, dia sangat berhati-hati dan tidak pernah menggunakan terlalu banyak ramuan. Namun, hanya dalam 3 hari, hampir semua ramuannya habis. Meskipun ledakan pil yang dia takuti tidak pernah terjadi, dia lebih suka ledakan itu menghancurkan sebagian besar taman. Itu lebih baik daripada disiksa seperti ini. Melihat rumah yang sangat dia benci, tidak ada niat baik yang dia miliki terhadap Wang Lin. Su Yun tidak tahan lagi dan bergegas masuk ke dalam rumah. Dia melihat Wang Lin duduk di sana, memegang pil lengkap. Apa yang membuat Su Yun merasa sangat benci adalah Cheng Niu tersenyum sambil melihat pil itu. Melihat senyuman itu membuat kemarahan Su Yun meningkat. Cheng Niu. Su Yun menggertakkan giginya dan menarik napas dalam-dalam. Memikirkan spekulasi dirinya sendiri mengenai tingkat kultivasinya, dia menahan amarahnya dan terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak marah. Setelah meletakkan rambutnya di belakang telinganya, Su Yun dengan lembut berkata, "Cheng Niu, selamat telah menyempurnakan pil. Bisakah saya melihatnya?" Setelah mengalami 15 kali kegagalan, hampir semua tumbuhan di kebun telah digunakan untuk memurnikan pil ini. Jiwa binatang telah bergabung dengan pil lebih dari 10 kali, dan rasa sakit bolak-balik lebih buruk daripada kematian. Jiwa binatang ingin Wang Lin berhasil sehingga penderitaannya akan berakhir. Wang Lin melihat pil di tangannya dan merasa menyesal. Ada banyak detail yang harus diperhatikan ketika menggabungkan jiwa binatang dengan pil. Hal-hal ini tidak dijelaskan dalam batu giok dan dia harus mengalaminya sendiri. Pada saat ini, ketika Wang Lin mendengar kata-kata Su Yun, tanpa sadar dia menyentuh hidungnya. Dia melihat melewati tubuh cantik Su Yun di taman yang hampir tandus. Dan bahkan dengan 1000 tahun budidayanya, dia merasa sedikit malu. Dengan lambaian tangan kanannya, Wang Lin melemparkan pil itu ke arah Su Yun. Saat dia hendak berbicara, dia disela oleh teriakan. Mata Su Yun membelalak saat dia menatap pil itu dan tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Pada saat ini, setiap gagasan tentang sosok putih, jari anggun, senior yang kuat semuanya terlempar dari kepalanya. Selama 3 hari terakhir, dia menyaksikan tanpa daya saat tanaman herbal yang sudah lama ia pelihara, tanaman herbal yang bahkan tidak ingin ia gunakan sendiri, dicabut satu persatu. Pada akhirnya, dia hanya menyempurnakan pil peringkat 3. Pil peringkat 3 sangat berharga, dan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang kultivator korporeal yang. Namun, semua tanaman herbal di kebunnya seharusnya sudah cukup untuk membuat pil peringkat 4. Jika itu adalah Paman Master Li,
maka ada sedikit peluang untuk menyempurnakan pil peringkat 5. Cheng Niu, kembalikan ramuanku. Mata Suyun memerah dan dia akan mendapatkan keadilan dari Wang Lin. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa ruangan itu kosong. Cheng Niu telah pergi. Sosok Wang Lin muncul di langit di atas benua Moluo dan dia menyentuh hidungnya sekali lagi. Dia menunjukkan senyuman pahit dan suara Suyun masih bergema di telinganya. Lupakan, itu hanya halaman tanaman herbal. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan terbang ke langit sebagai seberkas cahaya. Dia menghilang di balik cakrawala. Setelah menembus penghalang cahaya di sekitar benua, lautan awan muncul di depan mata Wang Lin. Di batu giok di dalam kuil Taoisme, selain informasi terkait alkimia dan jiwa binatang, ada juga peta bintang wilayah peringkat 5 milik benua Moluo. Setelah mempelajari peta bintang, Wang Lin menemukan bahwa selain benua tempat tinggal manusia, ada jenis benua lain yang disebut benua liar. Ini mirip dengan planet-planet yang ditinggalkan di aliansi atau Alheaven. Namun, di lautan awan, benua liar ini tidak memiliki menara hitam, sehingga diselimuti oleh kabut bintang. Mereka menjadi sarang binatang buas dan seringkali menampung banyak binatang buas. Beberapa tumbuhan yang sangat berharga sering tumbuh di benua seperti ini. Mengikuti peta bintang dalam pikirannya, Wang Lin menyerbu ke dalam kabut bintang. Kabut bintang itu seperti awan. Selain menutupi penglihatan, itu juga mencegah indera ketuhanan menyebar terlalu jauh. Wang Lin tidak akrab dengan Cloud Star System, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk memperlambatnya. Di benua liar dekat benua Moluo, binatang buas secara bertahap menjadi semakin langka selama bertahun-tahun. Itu telah menjadi tempat bagi para murid sekte asal untuk berlatih. Hanya beberapa binatang tingkat rendah yang tersisa, dan bahkan sebagian besar tumbuhan telah dibersihkan. Ini tentu saja bukan pilihan Wang Lin. Dia akan pergi ke benua liar lebih jauh lagi, tempat di mana binatang buas hidup dan tidak banyak pembudidaya yang menjelajahinya, jadi masih ada banyak tumbuhan di sana. Wang Lin bergerak semakin cepat. Seringkali ada kilatan cahaya saat dia menerobos kabut dan pergi ke kejauhan. Meskipun kesadaran ilahinya hanya bisa menyelidiki dalam jarak 10.000 kaki, seorang kultivator nirvana skrier hanya bisa mencapai 1.000 kaki. Hanya kultivator pembersih nirwana yang mampu mencapai ketinggian 10.000 kaki. Sepanjang jalan, berbagai binatang aneh muncul dalam akal ilahi Wang Lin. Semua binatang ini menakutkan. Salah satunya adalah ikan yang panjang dan bersisik. Saat ia membuka mulutnya, gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya terlihat, dan mengeluarkan bau amis. Ada beberapa yang tampak seperti naga, tetapi panjang tubuh mereka hanya beberapa ratus kaki. Binatang merah ini bergerak seperti kilat dan hidup berkelompok. Ratusan ribu dari mereka bergerak melalui lautan awan. Juga, ada binatang seperti neter bis yang pernah dilihat Wang Lin, tetapi jauh lebih kecil, lebarnya hanya beberapa ribu kaki. Binatang buas ini lambat, tapi bahkan binatang merah itu pun menghindarinya. Ada juga binatang hitam mirip kecebong seperti yang dimiliki Rudy. Mereka bersembunyi di balik kabut, mengeluarkan tekanan tersembunyi. Namun, ketika binatang-binatang itu merasakan perasaan ilahi Wang Lin, mereka semua dengan cepat mundur. Saat bergerak menembus kabut, mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya meraih kekosongan. Retakan ruang penyimpanan terbuka dan suara mendengung keluar saat binatang nyamuk itu terbang keluar.
Lusinan binatang nyamuk ini beterbangan dan mengeluarkan tangisan menggelegar penuh kegembiraan. Khususnya, binatang nyamuk ungu milik Wang Lin terbang ke kiri dan ke kanan dengan gembira. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia duduk di atas binatang nyamuk itu. Tanpa menunggu perintah Wang Lin, ia bergegas maju dan terbang ke dalam kabut bintang bersama teman-temannya. Waktu seakan berlangsung selamanya di dalam kabut bintang ini. Sulit untuk menyadarinya karena tidak ada malam atau siang, hanya kabut bintang tebal yang mengelilingi segalanya. Setelah diam-diam menghitung sebentar, Wang Lin menghitung sudah 3 hari. Dengan kecepatannya, dia sudah jauh dari benua Moluo dan mendekati benua liar berbahaya yang ditandai di peta. Tidak butuh waktu lama hingga bayangan raksasa muncul dalam kesadaran ketuhanan Wang Lin. Bayangan ini cukup besar untuk menutupi langit, dan samar-samar dia bisa mendengar suara gemuruh dari sana. Mata Wang Lin berbinar dan nyamuk di bawahnya karena berhati-hati. Saat mereka mendekat, bayangan itu menghilang. Ini adalah benua liar yang sangat besar. Wang Lin melompat dari binatang nyamuk itu, menembus kabut, dan darat di benua liar. Tempat ini dipenuhi kabut bintang. Jika bukan karena kesadaran ilahi dan kakinya yang berdiri di benua ini, akan sangat sulit untuk membedakan tempat ini dari sekadar ruang angkasa. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dengan raungan keras yang datang dari kejauhan. Raungan ini sepertinya menandakan bahwa tempat ini tidak senyaman kelihatannya. Tanahnya terdiri dari pasir hitam. Wang Lin perlahan berjalan maju di atas pasir dan akhirnya tiba di depan reruntuhan. Ini jelas dulunya adalah kota fana, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bangunan-bangunan telah runtuh dan ada bekas darah kering berwarna merah kecoklatan. Tepat pada saat ini, bayangan hitam keluar dari reruntuhan rumah. Ia mengeluarkan suara gemuruh bersamaan dengan nafasnya yang mencurigakan dan menyerang Wang Lin. Bayangan itu panjangnya hanya beberapa puluh kaki, tapi bergerak seperti kilat saat menyerang Wang Lin. Wang Lin tetap tenang. Dia bahkan tidak perlu bertindak, karena binatang nyamuk itu menyerbu keluar dan langsung menuju ke arah bayangan. Dengan keras, tubuh bayangan itu bergetar dan mulut nyamuk menembus kepalanya. Kemudian nyamuk itu menghisap dan seluruh bayangan hitam menyusut. Binatang nyamuk itu terbang kembali dengan pandangan jijik. Wang Lin menepuk kepala binatang nyamuk itu dan menunjuk ke depan. Raja binatang nyamuk segera terbang memimpin lebih dari 10 jenisnya ke dalam reruntuhan. Saat mereka terbang ke depan, banyak bayangan keluar dari reruntuhan. Setidaknya ada selusin dari mereka. Mereka semua mengaum dan menyerang binatang nyamuk itu. Dengan wawasan dan perasaan ilahi Wang Lin, dia segera melihat bahwa mereka adalah kera hitam. Itu persis sama dengan yang ada di dalam pil yang dimakan Suyun. Tinggalkan jiwa-jiwa itu. Suara Wang Lin dengan tenang bergema di reruntuhan. Binatang nyamuk dan kera bahkan tidak berada pada level yang sama, jadi pertempuran segera berakhir. Kera-kera itu mati satu demi satu, meninggalkan bau darah yang menyengat. Lebih dari 10 binatang nyamuk terbang kembali ke Wang Lin. Mereka menjerit dan juga meludahkan jiwa binatang buas, yang disingkirkan oleh Wang Lin. Karena bau darah, auman binatang dari jauh menjadi semakin keras dan tanah mulai bergetar. Bahkan hembusan angin pun tampak mendorong kabut di depannya. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia berjalan menuju reruntuhan. Dia memindainya dengan akal ilahi dan pergi setelah tidak menemukan tumbuhan. Sosoknya bergerak menembus kabut seolah-olah dia telah menyatu dengan kabut dan mengeluarkan niat membunuh yang kuat.
Dia sepertinya mengeluarkan aura yang lebih ganas daripada binatang buas manapun, dan 10 binatang nyamuk menangis saat mereka berputar di atasnya. Di hadapan aura ganas ini, bahkan raungan dari kejauhan perlahan melemah hingga akhirnya menghilang. Tanah berhenti bergetar dan angin pun menghilang. Bab 1149. Mobilisasi dan kontrol. Benua ini diberi nama Kaiape di peta bintang. Ada banyak gunung di sana, dan gunung-gunung itu muncul dan menghilang di dalam kabut. Raungan binatang buas datang dari pegunungan. Reruntuhan kota yang tersembunyi di mana-mana dalam kabut menunjukkan betapa makmurnya benua ini dulu. Namun, sekarang itu hanyalah reruntuhan, dan suara-suara masa lalu telah menghilang. Yang tersisa hanyalah sisa waktu. Di antara binatang buas, ada yang suka berkelompok dan ada yang suka menyendiri. Pada saat ini, di salah satu gunung, auman binatang tertentu adalah yang paling ganas. Raungannya begitu kuat sehingga kabut pun tidak bisa menyembunyikannya. Gunung ini benar-benar hitam dan menjulang tinggi ke udara seperti pedang yang menembus langit. Kera besar yang tingginya hampir 100 kaki sedang bergerak melewati gunung, dengan putus asa bergegas menuju puncak. Ada seekor binatang buas kera hitam raksasa yang duduk dalam posisi lotus seperti manusia. Tingginya tidak kurang dari 1000 kaki. Lengannya setebal pohon pinus tua, membutuhkan beberapa orang untuk mengelilinginya. Ada pohon ungu raksasa yang hanya mencapai betisnya di tempat ia duduk. Batang pohonnya sebagian besar sudah layu, seolah-olah sudah berumur terlalu lama. Namun, ia belum mati, masih memiliki banyak cabang dengan banyak daun yang tumbuh di atasnya. Yang aneh adalah daun pohon itu berwarna putih salju dan urat daunnya sangat mudah terlihat, seolah-olah terbuat dari kristal. Ada juga 2 buah seukuran kepalan tangan yang merupakan campuran warna hitam dan putih. Pemandangan yang aneh. Kera raksasa ini membuka matanya, dan matanya bersinar terang seperti 2 nyala api. Matanya memancarkan tatapan tajam hingga menembus kabut. Tatapannya tertuju pada sosok berambut putih yang dikelilingi oleh sejumlah besar binatang buas di antara puncak gunung. Ketika melihat ke arah Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan angin hitam muncul, merenggut nyawa lebih dari selusin kera hitam. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap tatapan dingin itu. Mengaum. Raungan yang menggetarkan datang dari puncak gunung. Keganasan binatang di sekitar Wang Lin meningkat dan gelombang bau amis menyerang Wang Lin. Mereka ingin mencabik-cabik tubuhnya dan bahkan melahap jiwanya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat sejumlah besar binatang buas di hadapannya. Dia bergegas maju dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menuju puncak gunung. Di langit, lebih dari 10 binatang nyamuk mengaum, dan di sekitar mereka ada beberapa binatang mirip elang. Binatang buas ini mengeluarkan aura ganas dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan binatang nyamuk. Wang Lin bergerak maju. Semua binatang yang menghalanginya meledak menjadi hujan darah dengan lambaian tangannya. Tangannya terulur untuk membuka ruang penyimpanannya dan pedang terbang keluar. Pedang terbang ini mengelilingi Wang Lin dalam formasi pedang. Dia tidak berhenti sama sekali saat dia membantai dalam perjalanan mendaki gunung. Dari kejauhan, garis putih bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menyebabkan hujan darah saat mendekati puncak gunung. Kera raksasa yang sedang duduk di sana memperlihatkan tatapan ganas dan berdiri. Ketika ia berdiri, seluruh gunung bergetar, dan ia menuruni gunung di Wang Lin.
Itu tidak lebih lambat dari Wang Lin, dan dalam sekejap, mereka akan bertabrakan. Kera hitam itu memperlihatkan tatapan ganas dan menghantam dengan tangan kanannya. Namun, tubuh Wang Lin segera menghilang tanpa jejak dan kera hitam itu meleset. Kemudian ia melihat Wang Lin muncul kembali di samping pohon raksasa di puncak gunung. Pupil kera raksasa itu jelas menyusut dan mengeluarkan suara gemuruh. Ia mengayunkan tangan kanannya, mengirimkan hembusan angin yang seolah menyatu dengan dunia menuju Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin jatuh ke pohon raksasa itu dan menepuknya dengan lembut. Pohon raksasa itu menghilang dengan akarnya saat Wang Lin memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Pada saat ini hembusan angin tiba, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke depan. Untaian energi pembantaian muncul dan membentuk badai pembantaian di sekelilingnya. Energi pembantaian meratap saat ia menyerang karena hembusan angin. Gemuruh menggelegar bergema dan hembusan angin langsung runtuh. Energi pembantaian tidak berhenti sama sekali sebelum menghantam kera raksasa itu. Kera raksasa itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan ketika energi pembantaian bertabrakan dengan tubuhnya dan menyebabkan kekacauan berdarah. Tubuhnya tanpa ampun terlempar ke udara. Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya berbinar. Tubuhnya bergerak seperti meteor dan mendekati kera raksasa itu. Dia menunjuk ke tubuh kera raksasa itu beberapa kali. Setiap kali jarinya mendarat, kera raksasa itu akan mengeluarkan raungan dan gemetar yang menyedihkan. Setiap kali jari Wang Lin mendarat, sebuah lubang baru akan terbuka di tubuh kera raksasa itu dan sejumlah besar darah akan menyembur keluar, mewarnai sekelilingnya menjadi merah. Sinar energi asal memasuki kera hitam melalui jari Wang Lin dan membentuk segel. Wang Lin menarik jarinya dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu bersedia menjadi makhluk rohku?" Dia sudah berada di benua liar ini selama 7 hari. Dia telah membunuh banyak binatang buas dan mengumpulkan sejumlah besar tumbuhan. Beberapa dari binatang ini bisa menggunakan mantra dan bertarung melawan para pembudidaya. Bahkan ada beberapa binatang buas peringkat 5 yang bisa menandingi para penggarap Nirvana Skrier, namun mereka semua telah dibunuh oleh Wang Lin dan jiwa mereka diambil. Kera hitam raksasa juga merupakan binatang peringkat 5, tetapi memiliki tubuh yang sangat tangguh. Bahkan setelah dipukul oleh Wang Lin, ia hanya terluka parah dan tidak mati. Bahkan di antara monster peringkat 5, ia berada di puncak dan bisa masuk peringkat 6 kapan saja. Inilah mengapa Wang Lin tiba-tiba ingin menjinakkannya. Yang menjawab Wang Lin adalah raungan yang lebih keras dan pukulan dari lengan kiri kera. Tinju kera itu mengeluarkan hembusan angin dan bahkan mengandung aura samar pukulan dewa kuno. Ini benar-benar menunjukkan betapa kuatnya kera hitam itu. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak menyatu dengan tubuh aslinya, sehingga tubuhnya tidak sekuat milik kera hitam. Dia mendengus dingin dan hendak menghindar, tetapi pada saat ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemandangan lelaki tua itu menggunakan telapak tangan untuk memblokir lengan dewa kuno muncul di benaknya. Wang Lin diam-diam merenung saat dia menghadapi hembusan angin. Dia benar-benar tenang. Semua energi asal di tubuhnya bergerak menuju telapak tangannya dan berkumpul di sana, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Dia hanya menutup matanya dan adegan lelaki tua itu menghentikan tangan Tuo Shen berulang kali. Wang Ling secara bertahap merasakan pencerahan. Itu seperti bagaimana dia mendapatkan pencerahan dari sidik jari di alam surgawi hujan. Di benua liar ini, di dalam kabut ini,
Dia menghadapi situasi yang mirip dengan apa yang dilakukan lelaki tua itu terhadap Tuo Shen. Wang Lin telah melihat langkah ketiga sebelumnya dan juga mampu mengalami langkah ketiga dengan bantuan King Lin. Semua ini memungkinkan Wang Lin memperoleh pencerahan mengejutkan mengenai mantra yang digunakan lelaki tua itu yang jelas-jelas termasuk dalam langkah ketiga. Hembusan angin meniup pakaian Wang Lin ke belakang dan lengan kera raksasa itu mendekat. Saat hendak menabrak Wang Lin membuka matanya dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di lengan kera raksasa yang sudah berada di depan wajahnya. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari lengannya dan bertabrakan dengan energi asal di telapak tangan Wang Lin. Terdengar suara gemuruh yang menggelegar, dan pakaiannya berkibar kencang tertiup angin dan rambut putihnya tertiup ke belakang. Namun, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Tubuh kera raksasa itu pun bergetar. Rasanya seperti lengannya terkena kabut dan tidak ada rasa kontak sama sekali. Sebaliknya, tubuhnya gemetar dan tiba-tiba merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan. Mata Wang Lin menjadi semakin terang saat tindakan lelaki tua itu terulang tanpa henti di benaknya hingga hampir menjadi kebiasaan. Dia tanpa sadar mengangkat tangan kirinya dan dengan cepat menunjuk ke belakang telapak tangan kanannya. Setiap kali ujung jarinya jatuh, energi asal akan berkumpul dari dunia dan mengembun di telapak tangannya. Setelah menunjuk 3 kali, wajah Wang Lin menjadi sedikit merah, tapi matanya berbinar dan dia mengeluarkan suara gemuruh. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Kera raksasa itu segera mundur dan sejumlah besar darah mengalir dari lengannya. Jejak telapak tangan bening tertinggal di lengan bersama dengan 3 retakan di jari. Retakan itu mulai menyebar dengan cepat ke sepanjang lengan kera raksasa itu. Retakan terus menyebar, suara gemuruh terus berlanjut, dan darah muncrat kemana-mana. Mata Wang Lin bersinar. Dia tidak melihat ke arah kera raksasa itu, tetapi melihat ke tangan kanannya dengan sedikit pencerahan. Dia tidak tahu apa nama mantranya, tapi samar-samar dia merasa seperti baru saja mengeluarkan sesuatu. Baru saja, dia tidak menggunakan energi asalnya sendiri untuk memobilisasi energi asal dunia, dia malah mengendalikannya. Mengontrol energi asal dunia dengan paksa membutuhkan energi asal dari segala arah untuk membentuk serangan tirani. Tangisan sedih membuyarkan pikiran Wang Lin, dan mata kera raksasa itu dipenuhi ketakutan. Ia melihat 3 retakan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kera itu merasa seperti akan terkoyak jika digerakkan terlalu keras. Pada saat bahaya, kera raksasa itu mulai bersinar putih. Di bawah cahaya putih ini, jiwa ilusi muncul di atas kepalanya. Jiwa ilusi ini kabur, tetapi tampak seperti kera dengan bentuk yang lebih manusiawi. Sepertinya dia ingin keluar dari tubuh kera dan pergi. Saat melihat ini, mata Wang Lin berbinar. Jiwa terkondensasi menjadi roh. Menurut Batu Giok, ini adalah mantra yang hanya bisa digunakan oleh monster peringkat 6. Tak disangka kera raksasa ini akan mendapat terobosan di momen hidup dan mati ini. Wang Lin mengambil langkah maju dan langsung tiba di hadapan kera raksasa itu. Kemudian tangan kanannya terbanting ke bawah dan jiwa kera raksasa itu didorong kembali ke dalam tubuhnya. Wang Lin menatap mata kera raksasa itu dan dengan tenang berkata, "Jadilah makhluk rohku." Tubuh kera raksasa itu bergetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia telah membangkitkan kecerdasannya dan secara alami memahami kata-kata Wang Lin. Ia mengangguk.
Tangan kanan Wang Lin mengenai kera raksasa itu dan 3 retakan di tubuhnya segera menghilang. Pada saat yang sama, tangan kanannya membentuk segel pengendali binatang dan meletakkannya pada kera raksasa. Segel itu mendarat di antara alis kera raksasa itu dan menghilang. Pada saat ini, binatang nyamuk telah membunuh semua binatang berbentuk elang di langit dan melayang di samping kera raksasa. Wang Lin duduk di bahu kera raksasa dan melihat ke depan. Kera raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh saat ia terbang ke kejauhan seperti meteor. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.